Halo Sobat PPPK 2021. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tryout manajerial PPPK 2021 pada bagian yang pertama. Untuk rekan-rekan yang mengikuti bimbingan online Mentor PPPK 2021. Kita akan mulai di bagian yang pertama. Nomor 1. Anda merupakan seorang petugas pelayanan dalam bidang pengurusan perekaman EKTP. Suatu hari datang nenek tua yang didampingi cucunya meminta melakukan perekaman EKTP tanpa harus mengantri, dan di suatu situasi tersebut ruang tunggunya penuh dengan orang sehingga sesak dan panas. Bagaimana sikap Anda? Tips dalam mengerjakan soal-soal manajerial adalah mengetahui aspek. Teman-teman bisa mempelajarinya dalam Permenpan RB yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ada di manajerial, maupun kita bisa belajar Permenpan RB dalam CPNS juga yang berkaitan dengan aspek-aspek pada tes karakteristik pribadi atau TKP. Untuk soal nomor 1 ini, di sini ada petugas pelayanan, maka aspek yang dinilai di soal ini adalah aspek pelayanan publik. Nah, aspek pelayanan publik menekankan pada aspek sesuai dengan SOP dan profesional ya, artinya serta humanistik atau kemanusiaan. Tinggal kita lihat case-nya, karena di sini nenek tua itu didampingi dengan cucunya, berarti tidak sendirian konteksnya, maka kita tetap melakukan pelayanan publik sesuai SOP. Artinya apa? Kita tetap memintanya untuk mengambil antrian dan menunggu untuk dipanggil. Maka jawaban yang tepat untuk di soal ini adalah A. Nomor 2. Anda ditugaskan oleh atasan bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setelah tiba di daerah tersebut, ternyata mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi situasi tersebut? Nah, di konteks soal nomor 2 ini merupakan soal manajerial dengan aspek yaitu adalah sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya ini, maka penyesuaian terhadap budaya di wilayah tersebut selama itu positif dan baik, maka sebagai bentuk menghargai atau penghormatan terhadap wilayah tersebut. Jika kita lihat konteksnya ini ada seseorang ditugaskan dan mayoritas wanitanya di wilayah yang ditugaskan itu berhijab, dan berhijab itu adalah merupakan bentuk positif, maka bisa diikuti ya, ikut memakai hijab tersebut sebagai bentuk penghargaan, menghormati terhadap budaya daerah tersebut. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah D. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Nomor 3. Anda menerima pesan dari grup WhatsApp yang berisi informasi tentang suatu hal yang belum tentu kebenarannya. Apa yang Anda lakukan? Aspek di soal ini adalah aspek teknologi, informasi, dan komunikasi. Pada aspek teknologi, informasi, dan komunikasi, kejelasan suatu informasi itu penting. Artinya, kita harus melacak dulu sumbernya itu benar atau tidak. Maka yang perlu dilakukan dalam kita menerima suatu informasi yang belum tentu kebenarannya adalah, maka kita harus mencari tahu dulu kebenaran informasi tersebut melalui media massa, terutama mungkin melalui internet, dengan memastikan sumber itu adalah sumber yang valid dan dapat dipercaya serta kredibel. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Mencari kebenaran informasi tersebut melalui internet. Nomor 4. Anda adalah seorang koki di sebuah restoran besar. Ketika restoran sedang ramai pembeli, tiba-tiba saudara Anda datang ke tempat kerja dan meminta bantuan untuk mengantarkannya ke bandara. Bagaimana sikap Anda? Kita harus cermat terlebih dahulu menyikapi aspek apa yang dinilai. Aspek yang dinilai di soal nomor 4 ini dibenturkan ya antara pekerjaan dengan kerabat yang datang begitu. Berarti ini aspek untuk menguji rekan-rekan dalam konteks profesionalisme. Dalam aspek
profesionalisme, maka pekerjaan itu yang utama. Sehingga kita harus mendahulukan pekerjaan. Nah, oleh karena itu, dari pilihan A sampai E, di mana kita tetap mendahulukan pekerjaan adalah yang E. Menyarankan saudara Anda tersebut untuk naik angkutan umum saja menuju bandara karena restoran sedang ramai. Jadi jawabannya adalah yang E. Mengapa tidak D meminta saudara untuk menunggu? Kalau menunggu nanti dia akan terlambat menuju ke bandara, itu juga tidak baik. Meminta izin pemilik restoran berarti kita tidak mengutamakan pekerjaan tapi mendahulukan saudara kita dalam konteks ini. Maka jawaban yang tepat adalah E. Nomor 5. Rian adalah seorang ketua kelompok motor Vespa. Sebenarnya ia belum lama bergabung, namun karena sifat luwes dan mudah bergaul sehingga ia terpilih menjadi ketua. Adapun setelah menjadi ketua, sifatnya mulai berubah. Ia cenderung otoriter dan keputusannya sulit untuk dirubah. Jika Anda sebagai bagian dari kelompok motor Vespa yang dimaksud, apa yang Anda lakukan? Aspek yang diukur di sini adalah aspek jejaring kerja. Ya, jejaring kerja. Artinya, di dalam jejaring kerja ini tadi timbul adanya suatu masalah, maka masalah itu bisa diselesaikan dengan jalinan komunikasi yang baik. Bisa kita lihat, pilihan jawaban A merupakan pilihan yang masih tepat ya, masih dalam konteks yang tepat. Alasannya karena di sini mendengarkan secara seksama cerita Rian mengapa ia sekarang berubah dan memberikan masukan. Artinya, karena dengan mendengarkan secara seksama cerita Rian mengapa ia berubah, Anda dapat mengetahui akar permasalahannya, sehingga dapat memberikan masukan kepada Rian. Ini masih bernilai positif. Kita lihat lagi. Yang B, meminta Rian agar tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi suatu kesepakatan bersama. Pilihan jawaban B ini kurang tepat. Kenapa? Karena alasannya meminta hal tersebut di depan forum formal yang dihadiri oleh anggota lain dan itu dapat menimbulkan ketersinggungan bagi pihak yang lain. Oke, kemudian kita bisa melihat lagi ya, option yang C. Option C ini pilihan yang juga tepat, yaitu mengajak dialog secara personal. Alasannya karena dengan melakukan dialog secara personal, Anda dapat menggali akar permasalahan, ya, akar permasalahan yang menyebabkan Rian berbuat seperti itu dan mencari solusi yang tepat terkait masalah tersebut. Nah, untuk pilihan D dan E pada dasarnya mirip dengan pilihan yang B, oleh sebab itu maka kita bisa mengeliminasinya, ya. Bisa kita eliminasi. Nah, berdasarkan uraian tersebut terdapat dua pilihan yang tepat, yaitu pilihan jawaban A dan juga C. Adapun bila kita analisis lebih dalam, pilihan C lebih tepat. Mengapa? Karena tindakan yang terdapat di pilihan C itu ruang lingkupnya lebih luas daripada pilihan A. Pilihan A, tindakan yang dilakukan hanya mendengar dan memberi masukan. Sedangkan pilihan C adalah tindakan yang bisa dilakukan bisa ditafsirkan secara lebih luas. Misalnya, mendengarkan, memahami, memberi masukan, menyampaikan keluh kesah anggota, ya, memberikan solusi terbaik hingga memberikan gambaran tentang perkembangan organisasi ke depannya. Dengan kata lain, pilihan jawaban A itu sudah terwakili oleh pilihan jawaban C. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah C. Nomor 6. Rekan tim Anda dimarahi oleh atasan karena mengumpulkan laporan tugas terlambat. Hal ini disebabkan karena rekan yang dimarahi tersebut bertugas merekapitulasi data-data yang dikumpulkan oleh Anda dan rekan tim lainnya yang juga terlambat menyerahkan hasil pengumpulan data kepada rekan yang sedang dimarahi tersebut. Apa yang Anda lakukan? Nah, di konteks soal ini adalah soal integritas. Bahwa konteksnya adalah teman Anda dimarahi, tapi kalau kita runut akar permasalahan, Anda juga ikut berkontribusi karena Anda telat mengumpulkan laporan juga data-datanya kepada teman Anda, sehingga menyebabkan keterlambatan ketika rekan Anda menyerahkan kepada atasan. Oleh karena itu, aspek integritas di sini adalah aspek tentang kejujuran, ya, jujur dan tanggung jawab. Artinya Anda harus menyampaikan bahwa Anda pun ikut, ya, berkontribusi atas keterlambatan itu dan kemudian, ya, mengakui ke depan atasan bahwa Anda juga
menyebabkan keterlambatan itu sebagai bentuk tanggung jawab dan kejujuran. Maka jawaban yang tepat adalah E, mengakui kepada atasan bahwa Anda juga turut berkontribusi terhadap keterlambatan penyerahan laporan tersebut. Nomor 7. Sebagai peserta lomba dalam HUT, perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan. Nah, di sini ada suatu kompetisi. Aspek yang diukur dalam soal ini yaitu adalah aspek semangat berprestasi. Dalam aspek semangat berprestasi, maka pilihlah jawaban-jawaban yang mengarah kepada optimisme berprestasi itu pada optimisme. Optimisme seperti apa? Optimisme untuk ketika Anda berusaha ikut berkontribusi dalam perlombaan tersebut, Anda harus berusaha untuk menjadi yang terbaik atau juara. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Nomor 8. Ramdan mendapatkan tugas dari atasan untuk menyiapkan stand pameran dalam rangka mempromosikan produk-produk perusahaan. Untuk melihat respon para pengunjung, pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang sama-sama akan mempromosikan produk-produk mereka. Di antara produk-produk tersebut, ada yang setipe dengan Anda dan ada juga yang berbeda. Apa yang Anda lakukan untuk menarik pengunjung tersebut? Nah, ini tentang suatu proses marketing begitu ya, memasarkan, mempromosikan. Nah, maka aspek yang diukur dalam konteks ini adalah seberapa kreatif ya, kreativitas dan inovasi. Nah, berarti ketika kita lihat, mungkin rekan-rekan bisa atau sudah ya bagi teman-teman yang mengikuti tryout-nya sudah membaca option demi option. Nah, bisa kita lihat pilihan jawaban yang tepat itu adalah pilihan jawaban E, yaitu membuat konsep dan konsep yang baik begitu dan juga menarik ya. Nah, di jawaban E ini adalah jawaban yang paling tepat dibandingkan dengan pilihan yang lain. Alasannya karena membuat konsep stand yang menarik dapat menarik rasa penasaran pengunjung terhadap stand yang telah disiapkan dan memberikan kesan lebih baik daripada stand perusahaan lain yang konsepnya mungkin biasa saja. Maka jawaban-jawaban seperti membuat stand lebih luas dan sebagainya itu kan juga bagian dari suatu konsep yang baik begitu. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 9. Anda adalah seorang pemimpin di sebuah perusahaan kerajinan dan cenderamata yang memberdayakan masyarakat sekitar sebagai pekerja. Suatu hari salah seorang masyarakat sekitar yang difabel ingin melamar pekerjaan di tempat Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, contoh soal nomor 9 ini adalah aspek orientasi pada pelayanan, yaitu adalah melayani tidak hanya pada pelayanan publik ya teman-teman, tapi melayani dalam hal ini ada seorang yang ingin melamar pekerjaan di tempat Anda. Maka karena ini konteksnya adalah masyarakat yang difabel begitu, maka kita bisa menerimanya selama dia memiliki keahlian ya yang dibutuhkan. Agar apa? Agar dalam bekerja nanti rekan-rekan juga mendapatkan proporsi yang sama ya, serta dihormati ya, serta dihargai oleh rekan-rekan yang lain karena juga keahliannya. Jadi tidak memandang sebatas kasihannya saja, tapi berdasarkan keahliannya. Itu lebih humanistik, lebih memanusiakan manusia. Maka jawaban yang tepat adalah aspek menerima jika dia memiliki keahlian yang dibutuhkan. B. Nomor 10. Anda sedang duduk di kereta api ekonomi yang sangat sesak, serta banyak orang berdiri dalam gerbong tersebut. Tiba-tiba ada seorang nenek yang masuk dan berdiri karena tempat duduknya sudah penuh. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini aspek tentang kepedulian ya, atau aspek orientasi pada orang lain. Nah, kalau konteksnya seperti ini, maka yang kita lakukan kita peduli dan proaktif. Kita tidak sekedar menawarkan, kita tidak sekedar menanyakan. Nah, kita tidak hanya sekedar berdiri lantas memanggil saja pada tempatnya itu sudah penuh begitu. Nah, nanti kan juga bisa saja nanti kalau neneknya hanya
dipanggil dan kita berdiri untuk menuju akses ke tempat duduk itu juga sulit gitu. Kemudian yang C, membantu mencarikan. Di sini sudah keterangannya penuh. Nah, maka kita harus proaktif. Artinya apa? Kita harus berdiri dan menuntun nenek tersebut untuk duduk di tempat kita, menggantikan kita. Maka jawabannya adalah E. Nomor 11. Anda diterima bekerja pada suatu atau sebuah perusahaan di daerah pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan. Karena Anda sebelumnya terbiasa hidup di daerah perkotaan, tinggal di sana membuat Anda kurang nyaman seperti jauhnya minimarket dan kontrakan dan jarangnya tempat rekreasi untuk melepas penat pada saat libur kerja. Namun di sisi lain, dekatnya kontrakan ke tempat kerja membuat Anda datang tepat waktu untuk bekerja. Bagaimana sikap Anda dalam menghadapi hal ini? Nah, aspek apa yang diukur di dalam konteks ini? Yaitu adalah aspek kemampuan beradaptasi dari kondisi sebelumnya menuju kondisi yang sekarang. Nah, beradaptasi kuncinya adalah kita menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada sekarang. Artinya apa? Di konteks soal ini, maka mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota itu harus dilakukan. Kenapa? Karena di daerah pinggiran kota itu lebih dekat dengan tempat kerja. Jadi kita tetap memprioritaskan pekerjaan kita tetap bisa datang dengan tepat waktu. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 12. Anda adalah seorang pegawai yang ditugaskan untuk dinas luar kota ya, ke sebuah daerah dengan menggunakan pesawat terbang. Pada saat Anda sudah tiba di tempat tujuan, Anda hendak mengambil barang di tempat penitipan dan ternyata koper yang berisi barang bawaan Anda itu hilang. Bagaimana sikap Anda? Nah, di konteks soal yang membenturkan dengan konflik bahwa kita kehilangan suatu barang ya, kita mungkin emosi begitu karena barang itu juga penting. Nah, maka aspek yang diukur di konteks soal ini adalah aspek kemampuan mengendalikan diri. Nah, aspek kemampuan mengendalikan diri ini berarti seseorang ini mampu mengendalikan emosional atau emosinya. Maka jawaban yang tepat adalah kita laporkan kepada petugas yang berwenang saja untuk menangani kehilangan barang tersebut dan kita tunggu seperti apa respon dan upayanya seperti itu. Maka jawaban yang tepat konteks soal ini adalah yang C. Nomor 13. Anda meminta bantuan teman yang merupakan seorang ahli IT untuk mengerjakan sebuah proyek, namun di tengah pengerjaan terlihat teman Anda itu kurang bersemangat mengerjakan apa yang Anda lakukan. Nah, konteks soal nomor 13 ini adalah aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Artinya, kita harus sadar bahwa ini adalah tugasnya siapa. Kalau ini tugas kita dan kita tadi hanya meminta bantuan pada teman kita, di mana teman kita sekarang tidak bersemangat, ya bagaimana caranya kita harus tetap menyelesaikan proyek tersebut tepat pada waktunya. Berarti jawaban yang tepat adalah E, mencari cara agar proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Nomor 14. Anda merupakan salah satu dari 3 kandidat pegawai terbaik yang akan mendapatkan promosi kenaikan jabatan pada suatu perusahaan tempat Anda bekerja. Untuk memutuskan siapa yang terbaik di antara 3 kandidat tersebut, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya belum pernah Anda kerjakan. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, aspek di soal ini adalah aspek berkaitan dengan kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Ya. Nah, maka kita bisa memilih jawaban-jawaban yang menunjukkan kita belajar secara lebih luas, continue begitu. Maka jawaban yang tepat di soal ini adalah kita bisa mencari ataupun membaca berbagai referensi yang dapat mendukung penyelesaian berbagai tugas. Nah, maka jawaban yang tepat adalah E, membaca berbagai referensi. Ini berbagai ya, tidak terbatas hanya di internet, tapi berbagai sumber yang dapat mendukung penyelesaian tugas. Maka jawabannya adalah E. Nomor 15. Kepala divisi menunjuk Anda untuk menjadi perwakilan dalam rapat perusahaan. Pada saat rapat perusahaan, tiba-tiba perwakilan diminta untuk menyampaikan gagasan dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi.
Setelah Anda menyampaikan gagasan pada rapat tersebut, ternyata rekan divisi lain itu menanggapi bahwa gagasan yang Anda ajukan itu dinilai kurang signifikan dalam meningkatkan efektivitas serta efisiensi produksi. Bagaimana sikap Anda? Dan dalam konteks soal ini berarti ide Anda ini bukan tidak baik, tetapi hanya kurang signifikan, ya. Ya, kurang signifikan, bukan berarti sama sekali tidak baik. Nah, oleh karena itu, agar ide ini bisa signifikan, harus mampu dikolaborasikan dengan ide yang lain. Ide yang lain itu maksudnya apa? Ide mungkin dari divisi yang lain. Maka aspek di sini adalah aspek kemampuan untuk bekerja sama. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Nah, artinya kita tidak boleh menganggap bahwa ide kita itu ide yang terbaik saja. Terus kita lihat juga dengan besar hati bahwa ada gagasan lain yang apabila dipadukan menghasilkan gagasan yang bagus. Maka jawaban yang tepat adalah membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda miliki. Untuk bisa menghasilkan suatu kebijakan, suatu ide atau gagasan yang signifikan. Maka jawaban yang tepat di soal ini adalah C. Nomor 16. Anda adalah seorang ketua RT yang berencana akan mengadakan pengajian rutin di lingkungan RT Anda. Agar warga-warga yang tinggal, ya, di sini berarti ditekankan di sini agar warga-warga yang tinggal di lingkungan tersebut dapat mengikuti acara pengajian rutin tersebut. Apa yang Anda lakukan sebagai ketua RT? Berarti aspek yang diuji di sini adalah bagaimana kemampuan Anda dalam menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Artinya Anda juga harus menampung, meminta pendapat warga Anda kapan sebaiknya pengajian rutin itu dilaksanakan. Tidak langsung menentukan hari, waktu, ataupun sesinya. Ya, karena bagaimanapun kesibukan warganya berbeda-beda, maka harus perlu dicari mufakatnya seperti apa. Maka jawaban yang tepat adalah B, meminta pendapat warga Anda dan kapan sebaiknya pengajian rutin tersebut dapat dilaksanakan. Demikian pembahasan pada bagian pertama soal tryout manajerial nomor 1 hingga 16 bagi rekan-rekan yang mengikuti bimbingan online mentor PPPK. Semoga bermanfaat dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih, salam hebat, salam cerdas.